ketemu lagi di Offside Duo hari Selasa sama gua Panji dan juga Coach Yasin, dan kita nanti malam akan mendukung timnas kita melawan Australia home. Makanya juga pakai baju timnas. Jarang-jarang gua Offside Duo kan pakai jersey timnas yang kontroversi ini kan, karena kita untuk momentum lagi bagus-bagusnya. Tapi kalau kita ngomongin sebelum lawan Australia kemarin, Coach Yasin cukup mengejutkan. Bahkan kita siaran di Versus juga sama Mamat untuk prediksi, dia bilang timnas akan menang lawan Arab. Gue kaget, Mamat juga kaget. Gue pikir paling banter, paling kuat akan seri. Tapi ternyata ya seri hasilnya. Cuman yang gue cukup mengejutkan lain, ada dia bilang awal-awal itu pasti mengejutkan, dan orang dan mungkin Arab akan meremehkan dari Indonesia kan. Dan Dan ternyata kelihatan di babak pertama. betul. Dan ternyata Indonesia main bagus banget ya kan. Itu menurut lo apa yang membuat Indonesia tampil begitu bagus, Coach? Karena jarang nih gue lihat Indonesia. Progres. Terutama kehadiran Tom Haye. Itu ngaruh banget. Ya, ya. Habis Tom Haye, Itses masuk. Itses, iya. Ngaruh kemarin. Dan ketiga, Martin Paes masuk. Wah, itu Belakang lebih percaya diri lagi. Ya. Dan itu mengangkat percaya diri pemain-pemain. Maka dari itu, gue yakin ya bisa menang. Sangat bisa menang. Ya. Dan Ragnar juga sekarang luar biasa ya. Ya. Dan gue juga apresiasi buat asisten pelatih yang datangin dari Korea tuh, yang mantan striker Korea Selatan yang memang didatengin untuk ngedrill jelang lawan Arab tuh, katanya benar-benar strikernya digojlok habis-habisan untuk bisa tampil lebih tajam, lebih killer instingnya lebih bagus. Dan hasilnya kemarin gue ngeliat ada sedikit kemajuan banyak, bahkan dari off the ball-nya, screening-nya, buka ruangnya, one touch passing-nya udah jalan tuh, Coach. Itu yang gue jarang lihat dari Indonesia di lawan-lawan yang berat sebelumnya. Lo tahu waktu gue interview Marcelino dengan Indosat, Iya. gue tanya, kalian punya pelatih untuk striker nggak? Marcelino bilang nggak punya. Terus yang latih siapa? Sintayong. Saya langsung. Oh, oke. Betul, gue diem. Ternyata diambil sekarang. Iya. Jadi emang Karena memang butuh. mau jualan Arab, dan hasilnya gue ngeliat kemarin perkembangannya paling besar adalah Ragnar Oratmangun menurut gue. Dia screeningnya anjay, hampir menang terus. Sama Witan. Witan juga ya, lebih Witan itu gila. one touch-nya jalan. Orang bahas Martin Paes, Tom Haye, Ragnar, Strike, orang lupa Witan. Witan main keren. Iya. Dan Witan itu mungkin secara fisikal kalah, speed kurang. Tapi dia knowledge of the ball-nya, etos kerjanya sangat bagus ya. Visinya sangat bagus, terutama dia menjadi pemantul-pemantul. itu golnya. Orang kalau udah mepet gitu asal crossing, dia lihat dulu. Iya. Dia lihat Ragnar di mana, baru dia passing ke Ragnar. Itu luar biasa sih, memang. Jadi kalau kalian lihat Witan sekarang tuh kayak Juan Mata lah, gue lihatnya zaman dulu di Valencia ya, bukan di MU ya. Juan Mata waktu di Valencia yang memang dia lebih ke kanan tapi inverted, dan juga lebih stylish gitu. Dia bukan tipikal yang adu badan, bukan speed, tapi bisa bisa nusuk, bisa kasih passing yang akurat, dan kombinasi yang sangat penting. Dia one-to-one-nya bagus banget tuh sama Rafael Strike sama Ragnar, dan juga chemistry mereka udah lebih jalan dari si aliran bolanya ya. Terutama duel-duel udara waktu transisi serangan itu berapa kali Ragnar selalu menang, Coach. Cuman memang terakhirnya pasti dapat, misalkan Rafa dapat tapi akhirnya hilang bola, Witan dapat akhirnya hilang bola. Tapi ketika transisi Ragnar dapat bola, dia pasti memenangkan bola tuh. Menurut lo ini benar-benar progres yang sangat kelihatan nyata dari asisten pelatih itu ya? Itu pelatih striker itu ngaruh banget. ya. Itulah kenapa gue tanyakan waktu itu dan ternyata bener didatengin sama Sintayong. Dan juga kemarin kita lihat bagaimana etos kerja dari seorang Rafael Strike. Kalau kita tahu mungkin ini lagi rame ya. Itulah beberapa kenapa terakhir ya. si Erik Ten Hag datengin Van Nistelrooy. Oh iya. Asisten kan dia udah punya. Karena tahun lalu dia sempat punya Benny McCarthy. Iya betul. Akhirnya mundur lah dengan ada Van Nistelrooy kan. Iya. Mungkin memang secara levelnya Beda belum lah. setinggi itu lah Iya. untuk sama Ruud Van Nistelrooy kan. Walaupun sekarang ya baru ada 3 pertandingan ya belum kelihatan amat ya, Rashford dan Belum, lain-lain ya. itu proses lah itu. Tapi kalau ini udah langsung kelihatan menurut gua. Si asisten pelatihnya si Korea ini langsung kelihatan menurut gua, terutama wah Haji sekarang mainnya ngotot banget. Kemarin juga sebelumnya ngotot, tapi kemarin kita lihat dia ada yang sikut. Iya. Ya, ada yang benar-benar Seneng banget itu nomor 5 di sikut. screeningnya bagus banget gitu, dan warrior gitu yang petarung Iya, abis-abisan. itu penting itu. Ya kan? Nah, Rafa sebenarnya juga nggak kalah pentingnya untuk menangin bola, terus juga keep the ball untuk kombinasi one to one tuh. Gua ngerti kemarin lagi rame ya, kita 4 hari belakangan gue bacain di komennya yang ada live reaction kita itu kan.
Lalu yang katanya dibilang kritik yang tidak membangun untuk Rafael Struijk. Mungkin kata-katanya gue bisa bilang emang cukup sadis, tapi ya inilah Coach Justin gitu. Lo bisa lihat dulu dia sama Marcelino, siapa yang kemarin juga sempat lama Arkan Kakak, ya. TikTok dan lain-lain. Tapi kalau lo lihat dengerin secara keseluruhan, nggak ada yang bilang kalau mereka itu nggak pantas buat masuk timnas. Ya. Marcelino dia bahkan puja-puja gitu kan. Ini orang mainnya bagus, skillnya paling Dari bagus. awal gue udah puji terus, hanya sekali gue kritik. Iya, iya. Dan kalau soal Rafa, mungkin yang paling keras ada kata-katanya nggak pantas masuk di senior, dia harusnya main di U20 dulu ya, atau U23 gue lupa. Tapi memang kalau lo baca komen-komen itu, lo bilang lo nggak ingat jasanya Struijk kemarin ngegolin lawan Korea dan lain-lain. Tapi kalau kalian ingat, lawan Korea itu adalah U23. Makanya gue juga sempat bilang waktu kita live reaction lawan Korea itu, oh ini karena dia udah lama digojok di senior, begitu main di U23, kelihatan lah sini sinarnya gitu kan. Iya. Ada positifnya di sana. Nah, mungkin kalau Rafa main di U23 sekarang atau U20, mungkin dia akan Lebih bagus. lebih bagus, lebih Iya. gampang untuk nyetak Iya, gol. Tapi iya. kan untuk di senior memang dia susah. Beda. Secara level masih susah. Bukan berarti dia nggak kerja keras, bukan berarti dia Nggak berbakat. bukan berarti dia jelek lah, main jelek. Tapi memang belum mateng. Dan Karena kelihatan. pengalaman juga. Dan kelihatan kemarin kan berapa kali dia kurang push untuk ngoper. 2 kali itu pas penalti dapat counter loh. Ya, Dia permain terlalu textbook, asal passing ditutup lah. ya, hilang bola Iya, akhirnya terus kan. yang counter ke Ragnar terlalu pelan. Terlalu pelan passingnya. Ini semua pengalaman. Ya. Jadi itu. Jadi kalau kalian bandingin sama Ragnar nih sebagai komparasinya, gue tahu Ragnar sama Struijk beda Posisi. karakter. Ya, Tapi beda. menurut gue dua-duanya sama-sama striker winger ya. Karena Ragnar menurut gue bukan CF, tapi juga winger striker. Tapi Ragnar bisa membuktikan dia bisa decisive, dia bisa bertarung di kotak penalti, dia bisa punya decision making yang bagus dengan nge-shoot walaupun ada deflect-nya ya. Iya. Tapi ya itu lebih jadi clear insting-nya walaupun secara umur memang jauh kan. Iya. Maksudnya lebih matang. ya. Ya itu ya, makanya gua juga ikutan kritik adalah Struijk itu belum matang. Belum matang. Tapi bukan Itu, berarti betul. dia Bukan nggak pantas nggak untuk layak, timnas senior. Tapi kalau kalian nanya, emang ada yang lebih bagus pada Struijk? Ya we'll never know gitu kan. Maksudnya Iya. Gini, berapa kali sih seorang Sananta dapat kesempatan? dikit banget. Berapa kali seorang Dimas Derajat dapat kesempatan? Dikit. Atau Marcelino sebagai false nine? Iya. Atau Hoki Caraka? Oke, Sangat sedikit. Iya. Dan Struijk itu selalu jadi starter dan lebih sering nggak performnya dari perform. Iya ya. Ya mungkin kalau netizen mungkin akan bisa dengan gampang SCY lebih tahu daripada kalian lah. Ya kita kan emang pengamat fungsinya adalah Iya. melihat evaluasi-evaluasi yang mungkin bisa dilihat gitu Buktinya berapa gol yang dia cetak di itu? kan. Nggak senior nggak ada kan. Nggak Nggak ada. Cuman di U23 doang. Iya, nggak Makanya. ada. Jadi nggak alasan apa lagi kalau dia bekerja keras, semua kerja keras. Semua kerja keras. Witan sama Ragnar kurang keras apa? Iya. Dia buka ruang, lu pikir Witan nggak buka ruang, Ragnar nggak buka ruang. Tapi ada beberapa momen di mana pengalaman dan kematangan Menentukan. ini nggak menentukan dan dia nggak deliver. Nah. Nyaris, lahirlah itu istilah nyaris semua, nyaris Iya. sampai, nyaris dapat, heading, nyaris dapat bola, Iya. semua nyaris. Iya ya. Dan itu. Dan makanya kalau kalian netizen juga pasti tahu kan, bohong kalau kalian nggak pernah baca ada tulisan komen-komen El Klemer. Itu kan bukan tanpa sebab kan. Dan itu bukan dari gue ya. Bukan dari dia. Kalau itu kan memang ada dari netizen-netizen yang menciptakan karena memang dia terlihat kurang push atau kurang power Iya. kan untuk ketika didorong sebagai striker gitu. Nah, memang kalau menjadi pembuka ruang kombinasi nggak ada masalah. Tapi memang ketika Ragnar lagi membuka ruang, lagi cari bola, ngerebut bola, nah nggak ada satu lagi orang yang bisa decisive untuk cetak gol gitu kan. Dan diharapkan tetap dia striker. Iya, dia striker. Tujuannya adalah cetak gol. betul. Nah makanya jadi lebih ke situlah evaluasinya. Makanya nggak heran kenapa PSSI sekarang masih nyari striker kan. Bohong kalau kalian juga nggak baca nih. Iya. Ole Romeni, Zilistra, terus di Zylstra. anjing salah lagi gua. Zylstra. Zylstra. Oh kalau LJ tuh Zylstra. ya? IJ. Oh, IJ itu I. Oh iya, Zylstra. ZIJL Stra. Zylstra. Tapi kalau Zirkzee enggak, Zirkzee. Zirkzee. Bukan Zirkzee. Nah, Zirkzee. ini masih ada dua pemain yang masih katanya akan dikejar terus. Menurut lo, mungkin nggak sih Coach Ole Romeni akan ke Indonesia? Akan jadi warga negara Indonesia gitu? Gue kalau jadi dia iya. Karena Karena dia. Jadi memang kalau seorang ini contoh Mace Hilgers. oh ya, Hilgers baru ya. Kenapa Hilgers itu
digadang-gadang akan klub besar. Tahun depan kalau nggak dibeli PSV, Feyenoord atau Ajax. Iya. Oke, di U23 karena 20 itu di bawah mereka dan nempel bahkan. Iya. Pada saat dia masuk ke Big Three, di Belanda cuma Big Three kan, Iya. kemungkinan besar masuk timnas Belanda lebih besar. Iya. Cuman kan nunggu. Iya. Momentumnya itu di sini dia lihat kita punya peluang untuk lolos Iya. karena banyak pemain bagus yang turun. Betul. Cuman di lini belakang Ake, De Vrij, De Ligt, Van Dijk, Iya. Timber, Van de Ven, Van Hekke. 7 men. Belum wingbacknya Geertruida, Dumfries, Frimpong. Udah banyak ya. Banyak banget. Emang udah Iya. regenerasi cukup bagus. Belakang itu banyak banget pilihannya dan kelas dunia semua. Iya. Kelas level papan atas semua. Susah jadinya. Gue kalau jadi Hilgers gue juga bilang, ya udah deh ke Indonesia aja. Karena De Ligt aja cadangan kemarin ya. De Ligt aja cadangan. Sekelas De Ligt aja cadangan Iya. kemarin. Lu gimana? Lu mau geser De Ligt? Apalagi umurnya masih muda De Ligt ya. Iya. Nah, tapi kalau Hilgers ini posisinya emang cuma bisa di back tengah Center atau back area kanan. bisa jadi back tengah kanan gitu Iya, ya? iya. Kalau jadi full back kanan bisa nggak? Nggak bisa. Oh, jadi emang Terlalu gede, gede terlalu badannya. kaku lah. Ya. Badannya kan 185 kan? Lebih, 190. Oh, 190. bukan 185 ya gue baca. 190 yang Gede gua- juga ya. Iya. Tapi Tinggi ini, dia. tapi ini kan emang udah lama ya coach. Sebenarnya udah diincar dari lama ya. Iya. Baru sekarang nih. Tapi dengan sekarang udah ada Izes, udah ada. Menurut lo ini akan geser siapa di situ? Rizky Ridho. Oh, walaupun dia main bagus banget ya. Walaupun Rizky Ridho main Tapi emang bagus. pengalaman sama experience di level yang Tapi lebih kalau tinggi. Rizky Ridho banding Hilgers ya beda lah. Oh iya sih ya, karena bermainnya juga Nanti di. lu lihat ketemu MU. Oh, siapa? Cifuente. Ya. Iya, kita lihat Hilgers anjay. Lawan ini ya. Zirzi atau Lawan kanan siapa? Anthony lah. Anthony. Oh, Enggak, Garnacho. Ahmad Diallo. Ahmad Diallo. Ya di area situ. Oh, dia kan sebelah kanan, berarti ketemunya Ya. kiri dong. Oh iya, Rashford. Rashford, gampang itu mah, dimatiin itu. Nah ya, Hilgers. Tapi kalau balik lagi soal Romeni dan juga situ kan main di Volendam ya. Ya. Secara ini Ya itu kan masih muda banget. Iya. Gue nggak tahu ini masih pemain. mentah ya sebenarnya. Ya, tapi Romeni itu udah starter. Dia tuh nggak muda. Romeni itu 24 tahun loh. Enggak kalau si Zylstra. Zylstra. Itu kan masih muda kan? Masih muda. Masih 21 Volendam. Ya itu kan? untuk investasi ya kayak strike lah, investasi masa depan lah. Oke. Tapi Cuman kalau Romeni udah siap. udah siap pakai nih, Siap siap jadi ya, pakai. barang Dia matang. starter ya Utrecht. Anjay. Utrecht itu di papan atas loh sekarang. Gue hajar Iya. loh. Iya, kan baru 2 pekan, 3 pekan juga ada juga. Baru peringkat 8 juga. Kalau peringkat berapa? Belasan kan? 7 atau 8. Oh, bukannya 10 ya? Ya kata gue Enggak, lupa deh. enggak, Pokoknya agak ke bawah deh. Ya sekarang ya iya sih kalau ngomongin urgency berarti ya, Olderman ini yang paling. Iya. Tapi tinggal tergantung sejauh ini gue belum ada tuh. Gue kalau striker Belanda sih nggak banyak ya. Sekarang itu Zirkzee sama Brobbey. Ya, betul. Brobbey Peluangnya dia ada dong sebenarnya buat timnas Belanda kalau emang. ada. Kalau dia top scorer di Kalau misalnya. dia top scorer itu ada. Iya kan? Absolutely ada. Berarti susah dong ya untuk Iya. chance untuk Indonesia. Makanya dia masih nahan. Nah, ini makanya. Feeling gue dia tunggu musim ini. Untuk melihat. Iya. Apalagi dia masih 2026 ada menuju Piala Dunia ya. Iya. Wah, ini berat sih. Karena emang benar gue dari awal baca beritanya sampai sekarang gue belum ada lihat kemungkinan Roman itu mengiyakan gitu. Ada angin positif dia mau ke Indonesia. Ya, karena dia masih berharap timnas Belanda. Dan Ya, sama sekarang- kayak Reinders bersaudara lah. Yang satu Tiani bisa pilih Belanda ya pilih Belanda lah. Eleonora. Nah, kalau Eleonora Reinders menurut lu gimana? Gue nggak tahu dia. 168 Sama aja. sekali. Iya, ini agak aneh ya. 168 typical winger. Iya, bukannya di gelandang tengah ya. Nah, gue bacanya sih kayaknya dia ya, Yang gue baca sih dia winger. gelandang serang. Ya mungkin kayak Florian Wirtz gitu lah. yang Iya, main- iya, main- ya, kayak Havertz gitu lah, main di mana-mana bisa bisa. main di mana aja. Tapi ini agak aneh ya. Maksudnya kakaknya punya chance dengan mudahnya untuk timnas Belanda. Dia berarti terlalu buru-buru kah? Atau emang menurut lo dia udah nggak Nggak, punya emang chance? kalah kualitas aja. Padahal dia mainnya kan di Zwolle ya. Zwolle. Tim kecil Zwolle juga tim ya. menengah ke bawah. Ke bawah, tim kecil juga. Jadi agak susah. Nah, baik lagi kalau kita ngomongin soal striker, berarti sekarang kebutuhannya orang Romania akan menjadi prioritas kita ya, pasti kalau dikejar ya. Dan karena belum ada lagi tanda-tanda Belum ada akan kejar lagi. lagi kan. Yang selevel itu belum ada. Selevel oleh Romani belum ada. Oke, masih. Nah, kalau si Reinders berarti akan menggantikan siapa dong? Menurut lu? Posisinya. Apakah akan di Tan. di kanan nih? Iya bisa juga ya. Nanti semua Hmm.
Ragnar, Strike, Iya. Reinders, Calvin, Nathan, Tom, Walsh, Iya. Hubner. Gila udah. It says Mace. Eropa semua ya. Eropa semua. Main. Kiper pas. Nah, satu lagi tuh yang kata juga masih diincar coach, back si Kevin Dix. Kevin Dix itu baca apa? Kevin Dix? Kevin Dix. Kevin Dix. Ya, itu Kevin Dix juga. Kevin Dix itu pemain seniornya senior. Iya kan? Udah 28 29. Udah mateng kan kayak Jordi Iya. Amat gitu kan. Iya. Tapi ini bagus mainnya. Bagus. Nah, kalau dia masuk gimana Nggak tuh? ngerti lagi dah. Gila, Kalau Kevin Dix masuk nggak ngerti lagi taruh di mana. back-backnya udah tangguh banget Iya. sih. Striker emang susah nyari posisi striker ya. Iya, striker susah. Dan memang oleh Romain ini, gue juga ngeliat kemarin dia udah nyetak gol sama Utrecht, susah sih peluangnya. Karena emang regenerasi Belanda di striker Nggak jelek ya. banyak, jelek ya. Weghorst aja masih main, jadi super sub, Zirkzee, Dan Brobbey. cetak gol lagi. Iya, jadi Seperti super sub biasa, lagi iya kan. Jagonya kalau super sub doang Iya, ya, kalau jadi tapi starter dia cetak bego gol aja. terus kan, Iya, kan gue iya. bilang. Sering banget dia cetak gol. Agak aneh emang nih orangnya. Nah, peluangnya sekarang kita ngomongin soal lawan Australia. Lo di versus sama Mamat bilangnya seri kan? Seri. Kenapa coach? Karena pressure. Di kandang? Di kandang itu pressure kita gede. Hah? Kedua, gue nggak yakin rumput kita lebih bagus daripada kemarin di Arab. Walaupun kalau gue lihat di foto-foto tadi katanya udah bagus ya, tapi Dari feel-nya nggak tahu ya. Feel-nya nggak tahu. Penampilannya sih oke Iya, gitu ntar ya. sliding juga itu. Borokan. Iya. Kayak Tom Haye gitu ya. Tapi kan dia banyak main-main yang bermain di Eropa coach. Di kalau nggak salah cuma Ngaruh. 4 sampai 5 orang yang cuma main di liga. Kan kembali lagi ke tim. Nah, Sama kayak kita ketemu rank 56, kita rank 134. ya. Rank itu kan hanya menunjukkan karena STY mulainya aja, warisannya aja bobrok. Betul. 174. Ya. Padahal dia udah geret. Asumsi kita berada di rank 100. Kita udah sekarang 60-an dong. Iya benar Iya sih. kan? Iya, iya. Sama dulu kan mungkin friendly sampai- match-nya lawan timnya yang kecil-kecil mulu Iya, gitu kan. sampai Mancini kaget. Ini nggak layak Indonesia di rank serendah itu. Iya kan? Bingung dia. Ya ketipu dia. Iya. Dia nggak tahu bahwa dulunya Oh, katrol, iya, iya. tiba-tiba meroket gitu. Jago anjay lawan Arab bisa begitu ya. Iya. Iya. Nah, terus juga kalau lawan Australia ini kan berarti menurut lo akan ada komposisi yang berubah nggak setelah kemarin udah bagus? Apa yang perlu dirubah kemarin? Kalau dirubah mungkin Justin gantiin posisinya Verdong naik ke atas, Oke. Nathan. Ivar diganti Nathan. Oke, Nathan jadi tengah gitu. Dan di depan gue dengar kemarin bahwa si Strike mungkin cedera. Jadi Oh. ada kemungkinan Marcelino yang main. Nah, Marcelino tapi biasanya akan di belakang False striker. nine. Oh, jadi false nine. False nine, ya. Karena gue terakhir-terakhir lihat dia pasti mainnya tetap jemput bola Ya, ke belakang. enggak, gitu. ya, Ya, false nine juga jemput bola juga sih. jemput bola. Tapi lebih ke tengah ujungnya bukan Iya, jadi, memang, ya kan? memang. Bukan yang jadi pencetak golnya juga Iya. kan? Ya kan ada Ragnar sama Witan yang kerja keras. Iya sih. Kita akan lihat tuh sebenarnya lawan. Marcelino kan skillful. Nah, waktu 2-3 kan kita sempat lawan Australia dan itu cukup bagus kan ya? Yang lawan Australia Ya kalah 1-0 ya. bantai kita. Yang kita mainnya bagus banget, tapi akhirnya dibantai lewat gol-gol yang kesalahan individual Itu Hernando. Piala Asia. Oh, itu Piala Asia, sorry. Itu senior kan berarti? Iya, senior. Oh iya, bener Piala Asia, bener Piala Asia. Itu kan kita mainnya bagus banget, tapi kita, Iya. hah, Australia kita bikin nggak bisa jalan. Babak pertama nggak bisa apa-apa Australia. Babak kedua kan berubah Babak total. kedua Nah, itu yang blunder itu. sebenarnya secara main jelek Australia. Ini Lebih biasa banget. pragmatis, fisikal, Iya. lebih parah daripada Arab menurut gua. Betul. Dan kita punya chance untuk menang dong. Memang. Cuman ya kembali pressure ini. Oh iya. Of course gua harap kita menang. Punya peluang iya. Hmm. Tapi gue bilang lebih realistis kalau seri aja gue happy. Oh iya. Anjing lawan Arab seri, lawan Australia seri. Udah 2 angka yang bagus ya sebenarnya lawan Arab Banget. dan juga Australia. Tapi kalau lo lihat kemarin hasilnya Bahrain, kita harus dapat menang nggak sih? Karena kan minimal Bahrain tricky nih. Karena orang banyak bilang Bahrain katanya lemah. Tapi ternyata Bahrain tuh katanya bisa. Enggak, mereka main 10 orang. Lawan Australia itu ya? Iya, parkir bis dan golnya juga bunuh diri. Ah. Lawan 10 orang masih Australia yang ngepres. Iya benar juga ya. Tapi kemarin gue salut sih sama seorang Martin Pas, juga langsung kelihatan banget impact-nya Ya ya. itu pengalaman. Yang kita tunggu-tunggu, maksudnya ini bukan benar-benar cuman kita ngeliat dari YouTube, cuman Iya. mendengar dari Wikipedia bagus Kan gitu gue ya. udah bilang, Gua udah ini pernah lihat kiper ya. hebat. Kan gue bilang, ini kiper bagus. Tapi sempat cedera, absen, Iya. akhirnya kebuang main di MLS. Kan kalau lu yang mulutnya jahat kayak lu zaman dulu kan lu kan ngomong, kalau dia bagus dia nggak akan main di MLS. Lu kan ngomong seperti itu kan Iya. harusnya kan. Iya. Kenapa dia nggak bisa main ke Nggak level tahu, lagi? Dia nggak sabaran kayaknya.
Karena klub besar udah punya kiper semua kan. Iya, iya. Terus dapat tawaran bagus. Nah, mungkin gajinya juga bagus kali ya. Iya, Lebih bagus lah dari divisi ya. Pasti. Divisi kan gaji Divisi kecil. Iya, makanya. Kecil-kecil. Iya, pasti lebih bagus. Nah, itu luar biasa ya. Dan pastinya Dan dia jadi player of the year juga kan. kiper Kiper ya, of the kiper year. terbaik ya. Makanya masuk yang All Star itu kan. Iya. Ya, pokoknya kalian outsider ngasih prediksi berapa untuk lawan Australia? Apakah ini akan menjadi laga yang mengejutkan lagi untuk seperti lawan Arab bisa menang, atau seri udah cukup bagus, atau menurut kalian lawan Australia akan lebih susah daripada lawan Arab Kita Saudi bisa menang kalau lebih efektif di depan? dibanding pas lawan Arab. Ya, karena waktu evaluasi yang lawan Australia di Piala Asia itu yang kita kebobolan cukup banyak, maksudnya 3-0 ya. Itu adalah karena kita defend nggak kesalahan error. Gue ingat individual error banyak banget Hernando. Iya. Terus Hubner seingat gue. Benar, ya, betul. Satu lagi itu siapa ya? Jadi memang kesalahan-kesalahan individual. Nah sekarang lawan Arab kita lihat kita udah solid banget. Iya. Harusnya kita nggak akan kejebolan dengan gol-gol seperti itu. Ya. Tinggal kita bisa seberapa efektif untuk nyetak gol ya. Ya. Kasih dukungan kalian untuk melawan Australia. Dan pasti jangan lupa untuk dukung timnas hari ini lawan Australia. Mumpung lagi ngomongin soal timnas nih. Gue sama coach punya info nih coach. Ya, Bank Mandiri sudah resmi jadi presenting partner dari Timnas Indonesia. Jadi, Bank Mandiri akan berkomitmen secara langsung untuk mendukung Timnas Indonesia di semua ajang kompetisi. Mulai dari junior sampai senior di level Asia maupun dunia. Tuh, selain itu Bank Mandiri juga nggak lupa buat manjain Garuda fansnya nih. Nah, jadi kalau kalian mau tahu apa yang fitur yang sekarang menarik untuk Garuda fans itu adalah ini nih. Kalau kalian, gue kasih lihat dulu nih. Yaitu adalah fitur Liwin Suka. Mulai dari beli tiket kandang timnas, terus juga dapetin kartu e-money limited edition, sampai nikmatin konten eksklusif Timnas Indonesia. Tuh, bayangin semuanya bisa kamu dapetin lewat fitur Liwin Suka di aplikasi Liwin by Mandiri. Buat download aplikasinya, Garuda Fans bisa langsung cek di bmri.id/Timnas X Mandiri, atau bisa langsung klik link di pin komen. Pokoknya jangan sampai kelewatan. Dukung Timnas Indonesia sekarang lebih mudah pakai Livin by Mandiri. Karena sekarang saatnya Timnas Garuda mendunia. Inovasi Beyond Super App. Inovasi yang mengedepankan kebutuhanmu. Dari transaksi harian, hunian, hiburan, hingga mengembalikannya dalam bentuk yang berharga. Temukan masa depan perbankanmu di Livin by Mandiri Beyond Super App. Nah, kali ini juga Bank Mandiri juga bakal bagi-bagi hadiah nih. Ada e-money edisi spesial Timnas Indonesia. Ini ya? Yoi, buat 5 orang yang beruntung, kayak gini nih. Tuh, keren. Coach tadi langsung minta sama gua. Ini punya gue. Ya, udah langsung di-tag sama dia. Ini Jadi, punya gue. masing-masing ada 5 e-money untuk kalian pemenang yang beruntung. Dan ada saldonya udah diisi Rp100.000 tuh, Coach. Ini udah ada saldonya? Udah ada saldonya. Wah, mantap. Udah ada saldonya. Jadi kalian udah nggak perlu ngisi lagi, bisa langsung tinggal tap tuh. Ini punya Om. Wah. Udah di-tag. Apa Coach? Pertanyaannya Coach? Pertanyaannya, listen carefully. Nah. Sebutkan nama pemain Timnas Indonesia yang bermain games, siapa yang paling, dan setuju tidak setuju di konten eksklusif Livin Suka. Gue ulang lagi. Ya. Sebutkan nama pemain Timnas Indonesia yang bermain games, siapa yang paling, dan setuju tidak setuju di konten eksklusif Livin Suka. Di konten eksklusif Liwin Suka. Kalau mau tahu jawabannya, makanya langsung aja cek kontennya Timnas, eksklusif Timnas di Liwin Suka, di aplikasinya Livin by Mandiri. Di fitur Suka, di aplikasinya Livin by Mandiri. Kalau udah tahu jawabannya, langsung aja jawab di kolom komentar dan juga pakai hashtag Timnas Indonesia Mandiri. Jadi kalau kalian misalkan belum punya fitur Livin Sukanya, langsung aja kalian download aplikasinya Livin by Mandiri. Hashtag ada di pin komen juga ya. Ya, betul. Kalian tinggal cari linknya di pin komen untuk langsung klik dan download kalau buat kalian yang belum punya aplikasi Livin by Mandiri. Oke, itu dia bahasan Timnas. Kita doakan. Prediksi Coach, skornya akan ada skor kecil, skor besar, lebih dari 1 gol nggak menurut lo kalau seri? Atau 0-0? Enggak. Nggak, I 1-1. think bisa 2-2 ya. 2-2, mantep. Berarti Timnas bisa nyetak gol lebih dari 1. Gue udah puas sih. Gue kalaupun seri, gue pengennya Indonesia bisa cetak lebih dari satu gol gitu. Jadi menunjukkan nanti untuk selisih golnya kita juga tetap punya cetakan gol yang meyakinkan gitu ya. Oke, itu dia dari soal timnas Indonesiaan. Sekarang kita beralih ke timnas Eropa, di mana ini Lee Carsley
gua nggak tahu ya, agak lebay menurut gua baca komentarnya di media Inggris terutama kan yang ini yang menunjukkan atraktif. Gareth Southgate selama ini banyak kekurangan dan lain-lain. Menurut lo udah ada sisi impresif yang perlu dibanggakan nggak sih dari Lekarsi dengan timnas Inggrisnya dengan katanya memanggil At kembali? least startnya udah Oke, bagus. positif. Startnya positif dan Inggris ini kan konservatif ya. Jadi mereka lebih pilih nama besar. Oke. Nah, dengan majunya zaman kalau gue bilang, apalagi trennya kan sekarang ambil banyak pelatih muda, pelatih nggak dikenal, nggak ngetop lah, Iya. kayak Liverpool menunjukkan slot langsung on fire. Iya. Dan ya gue harap Inggris berani mempermanenkan Lekarsi, bukan ambil nama besar lagi. Ya, sesuai taktiknya dia, skemanya dia. Ya. Karena Gordon kemarin masuk kan, karena orang Tapi memang butuh 2-3 match lagi Untuk lah melihat ya. untuk melihat konsistensi. ya, lawannya juga kemarin Irlandia yang Mereka itu di Nation League grup B loh. iya, karena kan yang di season sebelumnya jelek kan. Iya, yang lawannya cupu-cupu Iya, semua. iya. Makanya kalau nggak bisa keluar dari nggak bisa naik kasta ya ini akan memalukan buat Inggris dan juga Lekarsi. Gue pengen tahu sih karena kemarin TAA jadi bek kanan lagi dan hasilnya cukup oke kemarin. Terus juga Gordon katanya bisa mengisi kekosongan di sayap kiri yang kemarin timpang banget waktu selama Euro di sayap kirinya walaupun ada Foden, tapi kelihatan Foden tuh kayak nggak bisa nyetel kan. Iya, Dan ini belum ada Bellingham juga nih. Iya. Kita belum tahu Bellingham apakah bisa langsung nyetel dengan gayanya si Karsey atau enggak. Dan juga kalau lu kasih pendapat soal Karsey yang katanya nggak nyanyiin tim anthem nasional tuh ngaruh nggak sih coach? Kalau lu sebagai pelatih luar gitu, Gini. kan ini orang Irlandia kan? Lu harus tahu sejarah Inggris, Hah? terutama di Great Britain. Ya, Great Britain itu kan banyak sekali mix. ya, Tahun 80-an itu kan banyak perang teror dengan IRA, ya. Katolik lawan Protestan. Hmm. Sehingga friksi ini secara emosional masih ada. Sesama Inggris Raya ya? Iya. Oke. Tapi banyak juga orang Inggris yang punya nenek moyang Irlandia. Iya, makanya kan. Karena sama-sama putih. Iya. Jadi nggak kelihatan Ngeblend ini ya. punya Iya. ada darah Irlandia atau enggak. Iya. Maka dari itu gue paham bahwa dia yang ada darah Irlandianya nggak mau nyanyikan itu untuk tidak menyindir kedua belah pihak. Dan ini juga dilakukan Rice sama Grealish. Iya. Ya, kalau ini kasusnya beda lah. Ya karena kan kalau Eva tuh juga udah ngasih statement kalau nggak salah ya. Memang ini sudah dilakukan sama dia sejak waktu ngasih Iya. U21 dan lain-lain kan memang walaupun dia ngelatih timnas Inggris ya tapi untuk menghargai juga negaranya ya Ya, Irlandia. dan nenek moyangnya. Nenek moyangnya jadi dia Ya, menghargai dengan tidak nyanyi. Menurut gue sih emang nggak begitu masalah ya karena orang ada yang Sama kayak Sintayong dulu suruh nyanyi Indonesia Raya kan? Nggak juga. iya juga nggak belum hafal sih gue rasa itu kan. Nggak juga, nggak Karena akan dinyanyiin juga. Iya juga sih. Dia bahasa Inggrisnya aja Biasa. berantakan. Atau Mancini nyanyiin lagu Arab gitu. Nggak mungkin juga kan? Iya. Ntar yang jawab amin gitu. Iya. Oke, itu dia dari Inggris. Gue juga masih belum melihat karena masih terlalu dini untuk menjudge. Menurut gue ini agak sedikit overhype lah dengan overrated dengan hype-nya yang ada. Gue pengen lihat dia 4 pertandingan 5 pertandingan ke depan seperti apa di bawah Lekarsi. Nah, Belanda coach. Ini Belanda akhirnya dia masang Zirkzee sebagai Keren banget. starter. Bukan Keren kan? Zirkzee, nggak ada De Jong, nggak ada Koopmeiners, nggak ada Depay. Nah, akhirnya kok dia bisa melek Di dengan tengah. mencoba? Apa karena lawannya Bosnia Herzegovina? Masih nyoba-nyoba si jadi- Koeman itu kan cupu, nggak berani Ambil geser resiko. pemain senior. Iya. Dan Padahal gue udah bilang waktu friendly match sebelum Euro bermain, tim ini dimainin, yang muda-muda. oh iya dicoba. Itu keren banget main. Habis itu nggak dipakai lagi, Gravenberch nggak main sama sekali. Karena mungkin kalau turnamen dia mikirnya butuh yang lebih Ya pengalaman gitu buktinya ya. bapuk juga, Yes. ya kan? Ya tapi kan lumayan kalau nggak kalah Lumayan. sama Inggris ya Iya. maksudnya ya. Kalah juga kecolong. Bangke. tuh Masih belum Inggris. ngakuin. Iya. Tapi terutama babak pertama itu keren banget mainnya. Reinders mendadak udah jadi kayak Wayne Rooney aja tuh di nomor Iya. 10. Dia jago sebenarnya ya. Jago Tapi dia. memang dia bukan Dia bukan nom- goal getter. Iya. Sebenarnya juga bukan tipikal nomor 10 ya, lebih Iya. ke nomor 8 yang kadang-kadang bisa cetak Iya. gol dari luar kotak Nah, penalti kemarin juga itu kan. lebih ke nomor 10 mainnya. Iya, lebih. Dan keren banget Reinders kemarin. Asli. Sama bahkan itu Weghorst juga masuk nyetak gol lagi, kembalinya Timber juga di timnas Belanda setelah Iya. absen cukup panjang. Kan muda-muda semua yang main. Iya, ini. Kecuali Weghorst dan Van Dijk. Ya, Van Dijk sih Yang lain muda semua. susah digantiin sih memang kalau Van Dijk ya. Tapi kalau lihat ada friksi nih coach di latihan antara Weghorst sama Biasa Timber, itu. biasa ya. Sampai dipisahin sama Koeman loh itu. Iya, karena dia ngoceh terus.
Ditegur keras sama Kuman, udah stop ngoceh. Habis itu dia kesel, Iya. buang jersinya Iya, segala. buka baju, Iyalah. akhirnya naik sepeda sendiri gitu ya. I mean, dalam latihan itu bisa kalau lu Ribut gitu. kena injek dan Timun nggak minta maaf lagi. Iya kan, maksud gua, tapi karena Raf itu kadang-kadang juga emang suka begitu ribut. kayaknya Ya. antar mereka ada sesuatu karena waktu cetak itu kan golnya Beko itu kan Timber shoot Iya. Habis itu ditepis Timurnya terus dia gol. rebound. Timber nggak ke dia loh. Iya, kayaknya Jalan balik. udah ada ini kali ya, sedikit unek-unek yang memang Iya. disimpan gitu ya, akhirnya memboiling di situ Iya. ya. Ya tapi memang Yang penting bermain untuk Iya. tim dan itu mereka lakukan. udah Jadi, sering lah, memang banyak sensasi sering kayak gini ya, begituan, memang biasa. di challenge di latihan berantem. Ada juga yang memang mereka dingin-dinginan. Lalu pikir Rooney sama Ronaldo Iya, tapi mereka masih cukup pas berteman di sih. Piala 2004 ya. 2006. Iya. Iya, Itu gila itu Ronaldo sampai minta kartu buat Rooney. Rooney ngamuk banget tuh sama Itu Ronaldo. anjing sih. Gue juga kesel sih ngeliatnya kayak gitu sih. Iya. Ronaldo-nya jadi provokator sejati banget di situ. Tapi ya, Akhirnya Rooney sekarang pilih Messi kan? ya anjay. Tapi liat Rooney kemarin parah ya. 39 tahun loh. Banget. Cuma beda 2 tahun sama gua nih. Langsung udah kayak kucing bunting lah. Maksudnya Iya. parah ya dia nggak Tapi dia ambil free kick dong. Iya, tapi ya kalau kelas mah emang nggak Nggak hilang. hilang. Tapi staminanya udah kelihatan banget Iya. jauh dia. Carrick juga bahkan udah Gede mulai banget. gendut. Fletcher juga udah mulai gendut parah ya. Maksudnya Gak main-main jaga. ini nggak Lalu ngejaga. pikir Snyder lihat. Nah, Snyder iya. itu kan kecil. Snyder bahkan baru pensiun setahun udah begitu Iya. kan. Parah banget udah kayak agen pemain. Balas dendam. Gak usah latihan lagi, makan hajar Gua semua. rasa Hazard 3 tahun depan akan begitu tuh. Udah Iya. pensiun tuh akan dia lupa segalanya, gendut dan lain-lain nih. Tapi nggak apa-apa selama happy. Ngomongin soal Ronaldo terakhir. Masih nyetak gol. Enggak lah. Nyata si itu masih percaya dong berarti pelatihnya. Ya takut lah dia. Mau dibully satu Portugal apa? Tapi masih nyetak gol coach. Iya. Lawan Kroasia, lawan Scotland. Artinya belum ada striker lain yang bisa gantiin dia dong berarti ya. Ya kalau itu benar. Ya kan Jota, masih Kalau itu benar. Gonzalo Ramos ya. Paling Jota yang bisa gantiin dia. Iya. Yang lain enggak. Kalau main Jadi kalau dia masih main, ya oke lah. Enggak kan kembali lagi ke elunya sendiri. Iya, Harusnya lu pensiun lah. Mau mencari apa lagi sih? Dia itu kan cari personal record semua. iya 1.000 Karena itu dia dari segala rekor kalah sama Messi. Iya. Makanya minimal dapat 1.000. Mau mecahin rekornya Pele. Pele. Siapa tuh yang atas 1.000 gol? Bedanya kalau Pele kan nggak ada record nggak ada Iya. rekamannya. Kalau dia kan ada semua rekamannya. Iya. Nah terakhir Prancis Itali coach. Itali bisa main bagus nyata kan? Prancis emang bapak. Apa emang lawan Deschamps harusnya udah mundur dari kapan tahu ya. Golnya di Marco anjing. Itu yang gue bilang kan sama lo kemarin pas Euro, kalau dia ditaruh jadi wingback, bagus dia mainnya. Kemarin gue nggak ngerti ini pelatih yang sama, bahkan waktu sebelum Euro dia main dengan 3 back, tiba-tiba di Euro dia main 4 back. Kok dia nggak belajar gitu ya, masang dan akhirnya Di Marco dicadangin juga kan ujung-ujungnya. Apa yang Tapi berbeda? ya Coach? nggak Prancis yang bapuk. Ya kan kembali lagi ke pelatihnya. Saliba dia sampai jatuh-jatuh bangun Iya. gitu, gila banget Itu Tonali. kan organisasinya kayak apa tuh di belakang. Katro banget sih. Ini menurut gue udah faktor kesalahan pelatih sih Pelatih ya. kan udah berkali-kali gue bilang tentang Deschamps. Iya. Hanya karena dia juara dengan kualitas pemain kayak apa itu? Kalau dulu mungkin oke coach, dia bisa memaksimalkan pemain ya. Iya. Dan mungkin, Tapi kualitas juga jauh lebih bagus. Dan sekarang nggak jelek juga Iya, kualitasnya, tapi ya nah sekarang dia kayaknya masih pengen mereplika yang dulu, tapi belum nemu nih yang nggak sekarang. bakal nemu juga. Iya, udah beda lah. Deschamps forget it lah. Tapi kalau Italia dengan striker nggak ada yang bagus, menurut lo Gue bisa. masih percaya Italia karena pelatihnya. Oke, Spalletti ya. Ya. Dan, Dan lu tahu juga pendapat gue tentang Spalletti dari kapan tahu. iya, mainnya bagus. Tapi emang kalau di Serie A dia sedikit kurang apa ya, prestasi aja lah. Mungkin sama Napoli doang dia bisa prestasi, sisanya tim-tim cere gitu, tim-tim besar lain susah untuk mendapat prestasi. Tapi emang di Italia mungkin dengan strikernya mungkin kurang oke, dengan gelandang dan juga back-backnya agresif bisa menjadi sesuatu mungkin di Piala Dunia nanti ya. Kita lihatlah nanti Asuhan Spalletti bisa lebih bagus apa enggak, atau justru Deschamps juga bisa lebih bagus dengan pemain-pemain yang dia temuin bisa lebih kompak ya ke depannya. Oke, itu sekian dulu dari episode 2 dan kita doakan timnas Indonesia meraih hasil terbaik lawan Australia. Kalau bisa menang lebih bagus, bonus buat kita. Dan yang pasti juga jangan ekspektasi berlebihan buat netizen. Tetap dukung timnas kita, tetap dukung pemainnya, tetap dukung support untuk PSSI juga. Sampai ketemu di hari Kamis. Bye bye episode 2.